Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dini Rahmawati dengan NIM 22132 di Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi dengan tokoh yaitu Thomas Robert Malthus. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam materinya yang pertama, yaitu sejarah pribadi Thomas Robert Malthus. Robert Malthus lahir di Rockery, Perdesaan Dorking, Surrey. Dia adalah putra kedua Daniel Malthus, seorang pria desa dan pendukung pandangan pencerahan dan liberal yang meninggalkan kesan mendalam kepada putranya. Daniel adalah murid setia Jean-Jacques Rousseau dan David Hume. Jadi, Robert Malthus awalnya belajar dengan ayahnya dan beberapa guru. Malthus muda kemudian dikirim ke Akademi Warrington, sebuah sekolah yang dijalankan menganut paham Unitarian Gilbert Wakefield sebelum akhirnya mengambil jalur yang lebih tradisional dan mendaftar di Jesus College, Cambridge pada tahun 1784. Malthus mencapai pangkat Wrangler ke-9 di Matematik Tripos pada tahun 1788. Dan ditahbiskan menjadi pendeta Anglikan pada tahun yang sama. Ia menerima gelar masternya pada tahun 1791. Selanjutnya, pemikiran Thomas Robert Malthus. Malthus menjadi terkenal karena publikasinya pada tahun 1798, An Essay on the Principle of Population. Malthus berpendapat bahwa harapan manusia yang tak terbatas untuk kebahagiaan sosial haruslah sia-sia, karena populasi akan selalu cenderung melampaui pertumbuhan produksi. Peningkatan populasi akan terjadi jika tidak dicegah dalam deret geometri, sedangkan sarana penghidupan hanya akan meningkat dalam deret aritmatika. Populasi akan selalu berkembang hingga batas penghidupan. Hanya kejahatan seperti perang, penderitaan seperti kelaparan, dan kesehatan yang buruk, dan pengengkangan moral yang dapat menghentikan pertumbuhan yang berlebihan ini. Kemudian selanjutnya, Malthus menjadi tertarik pada masalah moneter pada tahun 1800 ketika dia menerbitkan sebuah pamflet yang sangat dipuji oleh Keynes, pamflet yang menjelaskan teori uang endogen. Berbeda dengan teori kuantitas, Malthus berpendapat bahwa kenaikan harga dibarengi dengan peningkatan jumlah uang beredar. Sekitar tahun 1810, Malthus menemukan serangkaian makalah tentang kontroversi Lyonese yang ditulis oleh pialang saham David Ricardo. Dia segera menulis surat kepada Ricardo dan keduanya memulai korespondensi yang berlangsung lebih dari 10 tahun. Hubungan antara Malthus dan Ricardo baik dalam segala hal kecuali ekonomi. Dalam hampir setiap masalah ekonomi, mereka berada pada pihak yang berlawanan, terkecuali teori populasi. Ricardo menerima teori populasi Malthus dan memasukkan hubungannya upah dan kesuburan Malthus untuk menguraikan upah alami dalam makalahnya pada tahun 1817. Meskipun terdapat upaya-upaya untuk menggantikannya dengan teori dana upah, hukum besi upah tetap menjadi bagian dari model standar jangka panjang aliran klasik. Kemudian selanjutnya, Malthus tidak pernah merasa nyaman sebagai anggota aliran klasik. Hal ini paling jelas terlihat dalam risalah Malthus sendiri, Principle of Economics pada tahun 1820, di mana ia mengemukakan perbedaan pandangannya dengan aliran klasik Ricardian di beberapa bagian. Misalnya, Malthus memperkenalkan gagasan permintaan dalam pengertian modern, yaitu sebagai hubungan konseptual antara harga dan kuantitas yang dicari oleh pembeli, bukan hubungan empiris antara harga dan kuantitas yang dijual. Ia juga menaruh banyak perhatian pada stabilitas harga jangka pendek. Malthus menyangkal keabsahan hukum Say dan berpendapat bahwa mungkin ada kelebihan pasokan umum barang. Malthus percaya bahwa krisis ekonomi dicirikan oleh kelebihan pasokan umum yang disebabkan oleh konsumsi yang tidak mencukupi. Pembelaannya terhadap hukum gandum sebagian didasarkan oleh kebutuhan konsumsi tuan rumah untuk menutupi kekurangan permintaan dan dengan demikian mencegah krisis. Selanjutnya, pandangan tentang pemikiran Malthus. Menurut pandangan saya, dalam pemikiran teori penduduk Malthus, saya sangat setuju karena pada dasarnya sumber daya atau produksi tersebut tidak dapat melebihi populasi.
Populasi di dunia sekarang semakin banyak, sedangkan produksi sendiri masih sangat-sangat terbatas. Kemudian contoh teori Malthus yang masih digunakan adalah program KB atau keluarga berencana dan penundaan nikah di usia dini untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.